Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita jumpa kembali pada saat ini dalam doa pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat semalam dalam istirahat, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang lebih sehat, kuat dan segar, dan kami siap untuk melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dengan mendasari melalui firman-Mu yang hendak kami baca, kami renungkan ini. Berikan kami hikmat untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu, akan kebenaran tentang firman-Mu, supaya hidup kami semakin bersemangat di dalam menjalankan segala aktivitas hari ini. Karena kami semakin yakin siapakah Engkau sesungguhnya, siapakah Yesus dalam kehidupan kami dan bahkan seluruh dunia. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama mendasari firman Tuhan yang nanti bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keselamatan di dalam Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Jadi konteks perikop yang kita baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-12 ini bagian dari perikop yang besar, yaitu ayatnya cukup panjang dari ayat 1 sampai dengan yang ke-31 berjudul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Namun kita akan memfokuskan hanya pada ayatnya yang ke-10 dan ke-12 yang nanti akan kita renungkan di dalam tema keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya akan membacakan untuk kita, silakan Ibu, Bapak, Saudara menyimaknya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru saja kemarin kita merayakan Paskah, yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Kalau menurut kalender sekarang ini baru tanggal 9 April, tepatnya Jumat 9 April. Berarti baru sekitar 5 hari kita merayakan. Tentunya masih terasa hangat semangat dari perayaan Paskah itu. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Banyak orang yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Dipilih bukan karena kebaikan kita lebih baik dari orang lain. Tetapi kita dipilih oleh Allah, diperkenan oleh Allah.
Karena kita orang yang berdosa ini, yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kesalahan kita, dan dengan kesungguhan hati ingin hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kita disebut sebagai orang yang beruntung. Kita orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, itulah yang menjadi iman kita. Di mana kita tahu bahwa dalam perikop yang kita baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 secara khusus berbicara tentang kesaksian dua murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu diperhadapkan ke pengadilan agama orang-orang Yahudi, yaitu Petrus dan Yohanes, di mana pada waktu itu mereka mengadili Petrus dan Yohanes karena mereka telah menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Mereka menanyakan dalam nama siapa. Mereka dengan tegas, dengan berani mengatakan bahwa orang itu berdiri dan berjalan di dalam nama Yesus Kristus yang telah kamu salibkan. Karena memang Yesus disalibkan atas perintah orang-orang Farisi, para pemimpin pemuka agama Yahudi yang sangat benci dengan keberadaan Yesus, yang menjadi ancaman bagi mereka baik secara politik dan juga ancaman secara agama, secara religius. Walaupun Yesus tidak pernah berbicara tentang politik, artinya berbicara kekuasaan tentang dunia ini. Karena Yesus tahu bahwa ia berasal dari Bapa, ia berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Sehingga pemerintahannya tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan di dunia ini. Terlepas mereka orang-orang Farisi, para pemuka agama Yahudi merasa terancam. Nah, di sini kita melihat bahwa Kristus Yesus yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapa yang dimaksudkan? Batu, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang dianggap tidak berguna itu oleh tukang-tukang bangunan, yaitu oleh para pemuka agama Yahudi, baik orang-orang Farisi dan orang-orang lainnya di sana yang menjadi bagian dari Sanhedrin atau majelis tinggi bangsa Yahudi. Nah, di sanalah Yesus menjadi batu penjuru. Kita tahu kalau tukang bangunan menggunakan batu penjuru atau pas itu yang untuk mengukur supaya tidak menceng bangunannya. Ada water pas itu yang pakai selang gitu ya, yang masih kuno sederhana, atau water pas yang modern ya sudah pakai air raksa, ada sikunya dan sebagainya. Nah, disitulah kita mengetahui kesaksian dari penulis kitab Kisah Para Rasul atau surat Kisah Para Rasul ini tidak lain adalah Lukas yang menuliskan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dengan tegas ia menegaskan kembali tentang siapakah jati dirinya Yesus Kristus, karena memang Lukas melihat sendiri, menyaksikan sendiri peristiwa ketika Yesus itu disalibkan dan ketika Yesus itu mati dan dimasukkan ke dalam kubur milik salah seorang dari Farisi, yaitu yang bernama Yusuf dari Arimatea. Nah, di sanalah kita melihat bahwa yang disaksikan oleh Lukas, penulis Kisah Para Rasul dan yang juga menulis surat Injil ini, mengatakan pada ayat yang ke-12 di sana dikatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Mari kita mensyukuri akan kasih karunia Allah. Karena Yesus Kristus benar-benar bangkit. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, patut kita tidak percaya, tidak perlu menjadi orang Kristen. Karena sia-sia, tidak ada gunanya. Namun karena Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Artinya keselamatan ditentukan hanya oleh perbuatan baik manusia. Tapi oleh karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada saat ini. Yaitu hanya oleh karena kasih karunia Allah. Kita pun juga orang-orang yang saat ini hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah. Mari kita terus mensyukuri dengan kita semakin setia mengikut jalan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, menjadi sarana kasih bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Supaya dengan cinta kasih kita mereka boleh merasakan jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari saudaraku, kita masuk saat hening sejenak dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh memperoleh keselamatan, pengampunan dosa yang berdampak kepada kehidupan kami. Hidup yang tidak hanya berhenti pada kematian kelak, namun akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap terus menyuarakan kebenaran tentang kebangkitan Kristus dan juga kebenaran akan firman-Mu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, yang telah menebus dosa-dosa umat manusia. Tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Mampukan kami juga menjadi sarana kasih, tidak hanya melalui perhatian kami, doa kami, tetapi juga melalui kehidupan nyata kami, perbuatan kami. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Kami mau menyerahkan segala aktivitas kehidupan kami, gereja kami, kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan yang terus kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu Sang Juru Selamat dunia yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.